Episode 175, Bibit Unggul Irfan. Di dalam mobil, Ipana terlihat cemas membayangkan kemarahan ibundanya nanti yang melilik berbagai macam makanan yang ada di sampingnya. Semoga saja bunda gak marah nanti, tapi aku mau coba semuanya. Nona, kenapa? Tanya Pak Sakti. Gak apa-apa, Pak. Apa non takut kalau Nyonya marah? Pak Sakti menahan senyumnya melihat wajah murung Ipana yang sangat jarang untuk ia lihat. Mobil terus melaju menuju kediaman Dirgantara membawa Tuan Putri Kerajaan yang tengah dirundung rasa takut. Irfan mengernyit, begitu banyak notifikasi yang masuk ke dalam ponselnya dan itu berasal dari jam tangan milik Irfan. Apa yang Dede beli sebanyak ini, nak? Ucap Irfan tersenyum ketika melihat Ipana menghabiskan uang hampir 150.000 dalam waktu 10 menit saja. Ada apa sayang? Tanya Fajira. Ini kerjaan anak kamu? Ucap Irfan terkekeh sambil menyerahkan ponselnya. Fajira terbelalak kaget. Terlihat Ipana membeli hampir semua makanan yang ada di kantin. Astaga, anak kamu memang bibit unggul, Mas. Lebih bandel dari Fajri. Ucap Fajira memegang kepalanya yang terasa berdenyut. Hei, mereka memang bibit unggul, sayang. Irfan terkekeh sambil melihat ekspresi Fajira. Dret. Ponsel Fajira berbunyi, yang segera mengangkatnya dan melihat siapa yang tengah menelpon. Halo Pak, ucap Fajira mengernyit. Halo Nyonya, maaf sayanya mengatakan kalau Nona muda sudah tiba di rumah. Namun Nona masih berdiri depan pintu utama dan enggan untuk masuk. Saya pikir mungkin Nona takut jika Anda memarahinya nanti, Nyonya. Ucap Pak Sakti sedikit tergelak. Ah, gadis itu, baiklah Pak, terima kasih. Ucap Fajira mematikan panggilannya. Tut, kenapa sayang? Tanya Irfan. Anak gadismu gak berani masuk ke dalam rumah karena takut melihat aku marah kepadanya? Ucap Fajira sambil menghela napas. Ia tergelak tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Ivana. Fajira mengajak Irfan untuk turun ke bawah dan menemui anak gadisnya. Ivana tidak pernah takut dengan siapapun, tetapi ia sangat menghargai kita sebagai orang tua. Ah, kamu memang ibu yang hebat dalam mendidik anak sayang. Aku makin cinta. Ucap Irfan tersenyum dan mencolek hidung Fajira. Ih, dasar gombal, delik Fajira dengan wajah yang merona dan hati yang berbunga-bunga mendengarkan pujian Irfan. Langkah mereka terhenti ketika berada di depan pintu utama. Fajira mengintip putrinya lewat jendela dan diikuti oleh Irfan. Ia melihat jika Ivana tengah memegang semua kantong belanjaan di tangannya sambil menghela napas. Wajahnya terlihat pucat dan tidak beranjak dari tempat ia berdiri. Sambil menunduk, ia menatap kantong-kantong yang berisi makanan yang akan menjadi sumber kemarahan ibundanya nanti. Lihat anak kamu, Mas, itu terlihat sangat menggemaskan, bisik Fajira. Bukalah pintunya sayang, aku gak tega melihat anak gadisku seperti itu, bisik Irfan. Tunggu sebentar lagi, aku pengen lihat apakah putri kamu itu mau mempertanggungjawabkan kesalahannya atau tidak. Ucap Fajira mencegah Irfan yang hendak membuka pintu. Tapi aku gak tega sayang, ucap Irfan memelas. Harus tega untuk mengajarkan anak-anak mas, ucap Fajira melotot. Irfan pasrah, mereka kembali mengintip Ipana dari balik jendela. Sementara gadis cantik itu sudah takut karena membayangkan jika Fajira akan mendiamkannya. Terdengar helaan napas berat keluar dari mulut mungil itu. Ia kembali teringat dengan perkataan Fajira yang selalu diucapkan ketika mereka ataupun ART berbuat kesalahan. Kalau berani berbuat, berarti harus berani untuk bertanggung jawab. Semua itu adalah pilihan. Pikirkan terlebih dahulu sebelum bertindak agar nanti kamu gak salah jalan. Walaupun nanti kamu melakukan kesalahan, tetap harus berani bertanggung jawab. Itu lebih baik daripada kamu mengelak dan melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Ucap Fajira tegas menasihati asisten rumah tangga yang melakukan kesalahan dan tidak bertanggung jawab. Dede harus bertanggung jawab bagaimanapun juga Dede yang salah karena melanggar larangan Buna. Setidaknya kalau Buna marah, Dede tinggal merengek dan memasang wajah imut seperti kata abang. Ucap Ipana membulatkan tekad. Fajira yang mendengarkan perkataan anaknya melotot dan mengernyit. Apa yang sudah dikatakan oleh Fajri kepada adiknya tadi? Ia tersenyum ketika melihat Ipana mulai melangkah dan mengetuk pintu. Tok tok tok. Buna, panggil Ipana. Ceklek. Fajira segera membuka pintu dan menatap gadis kecilnya. Ipana terkejut ketika melihat sang bidadari nan cantik yang membukakan pintu. Ia langsung menunduk dengan mata yang berkaca-kaca. Dede sudah pulang sayang,
ucap Fajira lembut. Sudah Bunda, ucap Ipana lirih. Kenapa nggak masuk sayang? Apa Dede bawa sesuatu untuk Bunda? Ucap Fajira antusias. Ipana mengangkat wajahnya. Apa Bunda tidak marah? Pikir gadis kecil itu. Ia menyerahkan semua bungkusan yang ada di tangannya kepada Fajira tanpa terkecuali. Apa ini untuk Bunda? Tanya Fajira antusias. Untuk kita Bunda. Terima kasih sayang, yuk kita masuk. Ucap Fajira menggandeng tangan Ipana masuk. Ipana menurut yang menggenggam tangan Fajira erat, berharap ia tidak mendapatkan amukan dari bundanya setelah ini. Fajira membawa Ipana menuju dapur untuk membuka barang belanjaan gadis manis itu. Tadi ayah dapat pesan dari jam tangan Dede. Dia bilang kalau Dede belanja banyak di kantin sekolah, ucap Fajira. Maaf Bunda, ucap Ipana lirih. Sudah tahu di mana salahnya Dede? Sudah Bunda. Perasaan bersalah menghampiri gadis kecil ini, air matanya mengalir ketika mendapati Fajira tidak memarahinya. Dede tahu kenapa Bunda melarang Abang dan Dede untuk belanja di luar? Tanya Fajira tersenyum sambil memindahkan semua makanan itu ke dalam piring. Tahu Bunda? Kenapa? Karena jajanan yang dijual belum tentu sehat dan higienis. Bunda juga sudah menyediakan banyak jenis kue di dalam rumah dan berganti setiap harinya, ucap Ipana. Terus, Dede dan Abang gak terbiasa untuk jajan di luar, jadi kalau makannya tidak sesuai Dede bisa sakit perut. Kalau Dede mau sesuatu bisa bilang sama Bunda untuk membuatkannya. Sekarang Dede sudah paham sayang, ucap Fajira memeluk Ipana. Paham Bunda, maafin Dede ya. Ipana membalas pelukan Fajira dengan erat. Iya sayang, Bunda senang karena Dede bertanggung jawab dan dengan apa yang sudah Dede lakukan, ucap Fajira lembut. Bunda gak marah. Mata polos itu menatap Fajira lekat. Kenapa Bunda harus marah? Hiks, tadi Abang bilang kalau Bunda akan marah dan mendiamkan Dede. Ipana semakin terisak sambil menahan kesalnya karena sudah merasa dibohongi oleh Fajri. Sudah, sekarang kita coba kuenya yuk. Mana tahu kita bisa ganti stok cemilan nanti, ucap Fajira mengusap air mata yang mengalir di pipi mulus Ipana. Irfan menatap anak dan istrinya dengan tersenyum. Ia baru saja kembali setelah mendapatkan panggilan dari kantor. Ia ikut bergabung bersama mereka dan mencoba kue yang dibawa oleh Ipana, walaupun keadaannya tidak lagi utuh, karena sudah dicoba oleh gadis manis itu. Ini kenapa kuenya nggak utuh sayang? Tanya Irfan jahil. Itu tadi kuenya sudah Dede coba ayah, apa ayah mau? Ucap Ipana tersenyum kikuk dan menawarkan Irfan kue yang sangat enak menurutnya. Makanlah sayang. Ipana tersenyum. Hari ini ia mempelajari satu hal, bahwa bertanggung jawab itu adalah hal yang sangat penting, berani berbuat dan berani bertanggung jawab.